Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke indeks infiltrasi ya. Saya ulangi lagi, apa itu indeks adalah laju rata kehilangan air, berarti rata-rata per waktu ya, per interval waktu itu karena infiltrasi. Sedemikian sehingga volume aliran permukaan merupakan volume air hujan, berarti aliran permukaan itu adalah volume air hujan dikurangi dengan infiltrasi. Sehingga F itu adalah infiltrasi sama dengan hujan dikurangi aliran permukaan. Atau aliran permukaan sama dengan hujan dikurangi infiltrasi. Infiltrasi dilambangkan dengan F, hujan dilambangkan dengan P, aliran permukaan Q, T adalah waktu terjadinya hujan. Nah, ini contohnya adalah tentang hasil pengukuran hujan selama 6 jam ya. Sebentar. Di sini dari jam 0 sampai ke jam ke-6. Berarti intensitasnya adalah 0 ke 1, 1 ke 2. Berarti apa? Intervalnya adalah per 1 jam. 1 kurangi 0, 1. 2 kurangi 1, 1. Ya kan? Artinya intervalnya per 1 jam. 1 jam pertama intensitas hujannya adalah 0,5. Kemudian 1,5, 1,2, 0,3, 1, dan 0,5. Runoff-nya adalah 2 cm. Maksud 2 cm itu adalah ketinggian ya. Jadi kalau misalkan kita ukur hujan itu, kita tampung dalam suatu wadah, ketinggian limpasan, artinya hujan itu yang melimpas, yang mengalir di atas permukaan itu setinggi 2 cm. Kalau total hujannya berapa? Total hujannya adalah tinggal jumlahkan saja intensitas hujan itu. 0,5 ditambah 1,5 ditambah 1,2 ditambah 0,3 tambah 1 tambah 0,5 berapa? 5 ya? 3, ya 5 cm. Berarti kalau ditambung semua hujan itu total ketinggiannya 5 cm. 2 cm-nya menjadi aliran permukaan, yang 3 masuk ke dalam tanah menjadi infiltrasi. Step selanjutnya adalah gambarkan terlebih dahulu ya. Cara menggambarkannya gimana? Plot dulu ya. 1, 2 itu artinya apa? Tadi kan saya katakan intervalnya per 1 jam. Berarti habis 1 berapa? Tambah 1, 2, 3, 4. Kalau ternyata nanti misalkan di soal intervalnya per 2 jam, berarti mulai dari 2. 2, 4, 6, kayak gitu. Per setengah jam berarti 0,5, 1, 1,5. Contohnya seperti itu ya. 0 sampai 1, 1 jam. Intervalnya berapa tadi? Maaf, intensitas hujannya 0,5. Berarti gambar dulu garis-garis horizontalnya 0,5. Letaknya berarti di sumbu Y-nya ya, 0,5. Kemudian jam kedua 1,5. Kemudian jam ketiga 1,2. Keempat 0,3. 1, 0,5. Baru setelah itu garis vertikalnya di garis-garis kayak gitu ya. Jadi kalau menggambarkannya jadi gambar dulu ininya ya. Horizontal kan. Kita kasih warna lain. Warna biru ya, biar beda. Kemudian 1,5 kita gambar lagi. Tahannya di sini. Kemudian 1,2 gambar dulu horizontalnya ya. Koma 2. Ini saya nggak tepat 1,2 ya.
bisa Anda sesuaikan saja karena ini kan contoh aja. Kemudian 0,3. Kemudian 1 dan seterusnya ya. Terus gimana selanjutnya? Selanjutnya silahkan kita garis vertikalnya. Kita tarik garis vertikalnya, kita sambungkan. Tarik gitu ya. Nah, proses pembuatannya seperti itu ya. Kemudian kita tarik lagi. Tarik lagi. Nah. Tarik gitu ya, ke bawah dan seterusnya. Jadi seperti itu ya cara membuat, ini namanya histogram. Nah, yang perlu diperhatikan juga adalah intervalnya ya. Kalau di sini misalkan habis 1, 2, artinya intervalnya per 1. Ya, Anda harus konsisten belakangnya sampai 1. Nggak boleh 1 loncat ke 3, kemudian 4. Tidak boleh seperti itu. Kemudian ini 0,0 bebas ya, boleh nggak harus 0,0, 0,2. Berarti mau lebih spesifik lagi misalkan 0,1 boleh. Artinya intervalnya per 0,1. Berarti 0,1, 0,2, 0,3. Kalau ini berarti intervalnya per 0,2, 0, 0,2, 0,4. Kayak gitu ya. Oke, nah itu cara membuat histogramnya. Sekarang kita akan mencari cara menghitung indeks infiltrasinya. Hujan totalnya adalah 5. Dapat 5 dari mana? 5 adalah penjumlahan dari 0,5. Oke, saya tuliskan di sini ya. P itu dapat dari mana? Dari 0,5 ditambah berapa aja tadi? 1,5, 1,2, 1,5 ditambah 1,2 ditambah 0,3, 1, 0,5 ditambah 0,3 ditambah 1 ditambah 0,5. Jadi totalnya adalah 5 cm. Artinya total kedalaman hujan itu adalah 5 cm. Sehingga kehilangan yang disebabkan oleh infiltrasi atau air yang masuk ke dalam tanah adalah, tadi rumusnya F sama dengan total hujan dikurangi dengan aliran permukaannya. Sehingga 5 dikurangi 2. Artinya apa? Yang masuk ke dalam tanah itu 3 cm, dan 2 cm menjadi aliran permukaan. Kemudian kita akan menghitung indeks. Indeks artinya gini, rata-rata infiltrasi per tadi satuan waktu itu. Ya, jadi kalau ditotalkan, itu totalnya itu 3. Pertama kita ingin tahu berapakah, di manakah letak indeks itu. Kalau di gambar ini berarti indeksnya itu, kita akan memperkirakan, indeks ini warna merah. Kalau ini kan udah ketemu ya, cuma nanti kita yang akan menentukan. Pertama kali sistemnya adalah coba-coba terlebih dahulu. Ya, di mana ada 3 kemungkinan untuk indeks ini. Kemungkinan yang pertama, indeks ini terletak di bawah, yang paling kecil berarti berapa di sini? Yang paling kecil adalah 0,3 ya. Berarti kemungkinan pertama, indeks ini terletak di bawah 0,3. Oke. Kemudian kemungkinan yang kedua, indeks ini terletak di antara 0,3 dan 0,5. Oke. Kemungkinan yang ketiga, indeks ini terletak di antara 0,5 dan 1. Boleh misalkan 0,5 dan 1,2 boleh. Atau 0,5 dan 1,5 di antara itu boleh juga, silahkan ya. Kemudian kita coba dulu pilih salah satu dari ketiga kemungkinan itu, indeks itu terletak. Misalkan di sini saya pilih nih 0,5 dan 1.
Artinya indeks ini terletak di 0,5 dan 1. Oke. Oke, kita lihat gambarnya ya. Kita letakkan garisnya terlebih dahulu. Kalau di sini kita anggap di sini dia tidak ada dulu ya. Kita belum tahu berapa nilainya. Kita anggap belum ada dulu. Oke, 0,5 dan 1 letaknya di sini ya. Boleh misalkan di sini, boleh juga kita taruh agak tinggi dikit nggak masalah karena kita belum tahu. Makanya kita akan mencari tahu di manakah posisinya, apakah sesuai dengan yang kita perkirakan letaknya di antara 0,5 dan 1. 0,5 dan 1, oke. Garis ini berarti yang pertama rumusnya adalah hujan dikurangi dengan indeks. Oke, 0,5. 0,5 ini letaknya di bawah garis merah, maka dia tidak bisa dikurangi ya, karena dia lebih kecil dibandingkan 0,5. Oke, berarti nggak ada. Kita langsung skip 0,5 masuk ke 1,5. 1,5 ini kita kurangi. Kenapa 1,5 masuk? Karena 1,5 letaknya di atas 0,5. Sehingga 1,5 dikurangi indeks, ya kan? Jadi kita itu yang bagian atas ini sebagai di atas garis merah itu adalah limpasan, di bawah garis merah ada infiltrasi. Kalau di total jadinya adalah hujan, ya kan? Infiltrasi dan limpasan artinya hujan. Tambungan hujannya. 1,5 dikurangi indeks, dikurung dulu, kalikan 1. 1 dapat dari mana? 1 itu adalah interval waktu pengukurannya. Tadi per berapa? Per 1 jam. Jadi kalau misalkan nanti di soal diketahui interval pengukurannya per 2 jam, maka di sini perkaliannya bukan kali 1 lagi ya, tapi kalikan 2. Misalkan ya. Ini berarti 1 itu adalah apa? 1 itu adalah interval waktunya per 1 jam. Kemudian kita lanjut, ditambah 1,2 letaknya di atas, kita masukkan 1,2 kurangi indeks. Ya, karena kan limpasan itu adalah hujan dikurangi infiltrasi, ya kan? Makanya 1,2 itu adalah tadi per per waktu interval dikurangi indeks kali 1, ini kurang 1 ya. 1. Bentar ya, saya loading. Ditambah 0,3. 0,3 letaknya di bawah garis merah, maka tidak kita masukkan ya. Kita langsung skip 0,3 masuk ke 1. 1 dikurangi 0, dikurangi indeks, kalikan 1 lagi. 0,5 tidak kita masukkan. Kenapa? Karena dia letaknya di bawah garis merah. Sama dengan 2. 2 itu apa? 2 itu run off ya. Sehingga kalau kita hitung, begini prosesnya ya. Jika kita total jadinya bagaimana? 1,5 ditambah 1,2 ditambah 1 dikurangi indeks 3 indeks, ya kan? Min indeks, min indeks, min indeks. Jadi ada berapa? 3 indeks. Sama dengan 2. Sehingga kalau kita pindah ruas, 3,7 dikurangi 2 sama dengan 3 indeks. Sehingga indeks sama dengan 3,7 kurang 2, 1,7 ya. Dibagi ya, bagi 3. Ya. Sehingga indeks sama dengan berapa? 0,567 cm per jam. Kita cek 0,567 apakah sesuai dengan prediksi kita? Prediksi kita adalah dia terletak di antara 0,5 dan 1. Oh, ternyata betul. Berarti apa yang kita perkirakan tadi adalah betul tepat. Ya udah selesai. Nah, namun nanti ada kondisi di mana perkiraan kita tidak sesuai yang kita inginkan ya, maka kita perlu mencoba lagi.
Kita lanjut ke video selanjutnya ya.